Beralih ke informasi lainnya, saudara, genosida Zionis Israel di jalur Gaza terus berlangsung. 21 warga sipil tewas dibunuh Zionis. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Rumah sakit Shifa di kota Gaza, Palestina, Rabu kemarin kembali menerima sejumlah jenazah warga sipil Palestina yang tewas dibunuh secara kejam oleh Zionis Israel. Otoritas Gaza menyatakan sedikitnya 21 orang tewas akibat serangan rudal udara Israel. Satu serangan rudal menyasar sebuah rumah di kota Gaza dan menewaskan 12 orang, termasuk 6 anak-anak dan 2 perempuan. Serangan lainnya menyasar sebuah apartemen di Tal Al-Hawa di Gaza Utara dan menewaskan 6 orang termasuk 3 anak-anak dan 2 perempuan yang salah satunya tengah hamil. Lebih dari 59.000 warga sipil Palestina tewas akibat genosida Zionis Israel yang terus-menerus berlangsung tanpa ada tindakan tegas dari dunia internasional. Di New York, Amerika Serikat, Inggris menyatakan keprihatinan mereka atas pembunuhan warga sipil dan penyaluran bantuan di jalur Gaza. Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, menyatakan sistem bantuan Israel sangat tidak manusiawi, tidak efektif, dan memicu ketidakstabilan. Ia juga menambahkan bahwa Israel harus mengakhiri serangan terhadap warga sipil dan meminta pertanggungjawaban Israel. Namun wakil Amerika Serikat di PBB, Dorothy Shea, menyatakan tuduhan tersebut bermotif politik dan sama sekali tidak benar. Padahal banyak video yang memperlihatkan tewasnya warga sipil Palestina. Sementara itu wakil Israel Danny Danon mengatakan bahwa pihaknya akan memperlakukan pembatasan baru terhadap personel dari kantor koordinasi kemanusiaan OCHA. Israel lagi-lagi menuding OCHA disusupi oleh Hamas dan Israel tidak akan memberikan visa otomatis terhadap staf internasional OCHA dan menyatakan saat ini visa dibatasi untuk jangka waktu 1 bulan. Presiden Israel Isaac Herzog yang mengunjungi jalur Gaza Palestina menerima informasi baru tentang operasi militer dan upaya kemanusiaan. Herzog juga mengatakan bahwa pihaknya bertindak sesuai dengan hukum internasional dan memberikan bantuan kemanusiaan sesuai dengan hukum internasional. Dan lagi-lagi Herzog menyalahkan Hamas yang diklaim menghalangi bantuan. Ucapan Herzog tak lebih hanyalah sebuah propaganda Zionis yang menolak untuk disalahkan atas sikap kejam, brutal, dan tidak berperi kemanusiaan mereka di jalur Gaza. Sementara itu di Istanbul, Turki, perundingan damai antara Ukraina dengan Rusia kembali berlangsung. Namun perundingan ini dinilai tidak akan menghasilkan kemajuan dalam mengakhiri perang dan hanya akan berfokus pada pertukaran tawanan perang. Ukraina sendiri menginginkan gencatan senjata secara menyeluruh dan Rusia menghentikan serangan mereka. Badai tropis Wipa mengakibatkan hujan lebat dan banjir di Vietnam Utara dan menewaskan 1 orang serta 1 orang lainnya dinyatakan hilang. Banjir yang terjadi di Provinsi Nghệ An merusak ratusan rumah, perkebunan, dan memutus akses ke sejumlah daerah terpencil. Hampir 400 rumah tangga dievakuasi dan sejumlah wilayah juga terisolasi tanpa listrik dan komunikasi. Gelombang panas masih terus melanda sebagian negara di Eropa. Di Bukares, Rumania, warga setempat memanfaatkan penyemprot kabut yang dipasang di pusat kota untuk menyejukkan diri. Suhu panas diperkirakan akan naik hingga 40 derajat Celcius dan gelombang panas masih akan berlanjut hingga akhir pekan depan. Gelombang panas juga melanda Serbia. Di Beograd, suhu yang diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Pemerintah setempat mengimbau warga untuk tetap berada di rumah dan melakukan aktivitas berenergi rendah jika memungkinkan. Gelombang panas yang melanda Eropa juga membuat sejumlah wilayah rentan terhadap kebakaran hutan.